Saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung duduk ke tempatnya masing-masing. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? 7 banyak. Ada 7 orang. Oke, nanti kita lihat satu-satu. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari apa itu tulisannya? Sistem indera. Minggu lalu kita belajar tentang sistem saraf. Ada yang masih ingat sistem saraf itu isinya apa aja? Struktur sel neuron, masih ada yang ingat ya? Struktur sel neuron. Akson, apa lagi? Dendrit atau badan sel, apa lagi? Ada sinaps, ada modus nuclear, ada struktur, masih banyak ya. Mungkin nanti kita lebih tanya lagi ke mekanisme kerjanya nanti ya. Oke, untuk kali ini kita akan menjelaskan atau menceritakan tentang sistem indera. Kalau mendengar sistem indera itu yang terbesit di pikiran kalian apa? Mata, apalagi? Kulit, apalagi? Telinga, apalagi? Hidung, lidah. Ya. Oke. Jadi itu ada beberapa sistem indera yang mungkin kita akan, insya Allah saya bisa jelaskan semuanya. Tapi sebelum itu kita akan saya akan baca tujuannya dulu ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini kita melakukan kegiatan discovery learning lagi seperti biasa untuk mengetahui hubungan antara sistem saraf dengan sistem indera. Ada hubungannya. Kenapa? Karena di sistem indera itu pasti ada sistem sarafnya. Karena kalau tidak ada sistem saraf tidak mungkin kita bisa melihat, mencium, merasakan, kemudian apapun itu yang membutuhkan awareness dari kita dari sistem saraf itu. Nah ya, jadi saya akan mencoba menjelaskan kira-kira struktur dari sistem saraf itu apa aja, kemudian sistem indera itu apa aja, kemudian fungsi-fungsinya, sekaligus juga mekanisme secara ininya aja, secara generalnya aja bagaimana. Kira-kira kok mata bisa bisa mencium, tidak bisa merasakan dan segala macam. Nah, insya Allah juga kita akan berkelompok lagi seperti biasa. Nah, kita akan mengerjakan LKPD dan semoga LKPD yang saya buat ini lebih memudahkan ya daripada yang sebelumnya. Karena saya melalui form sheet ya, jadi analisis lebih gampang. Nah, jadi harapannya kalian bisa memberikan menjelaskan mekanisme kerja pada sistem indera, kemudian memberikan contoh sistem indera itu seperti apa, selalu juga dengan benar, baik dan bertanggung jawab. Nah, seperti biasa, kita pretest sebentar 5 menit aja. Oke, langsung diambil HP-nya, kemudian di scan. Saya udah bikin soalnya gampang. Amin. Terus, ya. Oke, saya masih waktu 5 menit sampai jam 9.45. 9.45. Sekarang jam berapa sih? Kalau ada nih, mungkin kepik nih. Bisa nggak? Bisa. Saya opsi semua yang ada di sini bisa menjaga, saya bisa data yang mau diatur semuanya bisa lihat. Ya Pak. Saya pengen minta beberapa orang, kamu lihat apa di gambar itu pertama kali? Orang apa? Lagi apa? Enggak, itu lagi ini orang ini nih. Kamu lihat gambar apa di situ? Ada yang lagi nengok. Yang lagi nengok siapa? Yang lagi nengok? Gambar lagi nengok. Yang lagi nengok. Gak ada sih yang lagi nengok. Oke. Ada yang lihat selain nengok nggak? Ada yang lihat nenek-nenek? Ada yang lihat nenek? Nah iya, nenek-nenek. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba. Yang lihat, yang nengok. Oke, tar dulu. Yang nengok ini kayak telinga ya. Ini telinga, ini alis. Yang nenek-nenek ini mata ya, mata. Ini mata, ini mulutnya ya, mulut yang gede. Coba cek lagi, coba cek lagi. Coba cek lagi. Ada neneknya sama ada anak orang di belakang. Gitu ya. Unik ya. Kenapa begitu kira-kira? Kenapa kita kayak gitu? Kenapa? Gaya perspektif. Dengan perspektif bisa. Ya. Dengan perspektif. Biasanya yang melihat ibu-ibu yang mau ke kanan itu dia selalu melihat hal-hal yang positif. Padahal itu kan kanan positif ya. Nah maksudnya, oke, jadi ada
ada dua ya, dua macam perspektif yang berbeda. Itu kenapa? Karena pasti ada hubungannya dengan penglihatan kita. Bagaimana otak menginterpretasikan itu. Jadi ada hubungannya. Berarti kan saya balik lagi, sistem indera itu pasti berhubungan dengan sistem saraf. Nah, ya kan? Gitu ya. Nah, tadinya saya mau kasih kalian dengerin nih. Tahu Cas Laureliani? Tahu. Laureliani? Yang Hertz itu Kak? Iya, coba. Tapi itu kalau lihat Yasinya gimana? Apa? Singa. Ada yang sih? Ada singa. Oh, berarti kamu unik. Kamu unik. Yang Saya nggak lihat. singa. Oh, ada singanya? Iya. Saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Coba, kamu kasih tahu yang mana singanya. Oh, yang putih Pak. Oh, tapi setahu saya cuma ada dua. Oh, yang putih. Makan orang yang makan. Oke, oke, ini kayak sempet nggak sih, sempet putih yang ditaruh di orang-orang zaman Belanda dulu? Iya kan? Bisa. Kalau sampai slow ini gimana sih? Laurel. Riri. Riri siapa nih? Riri. Kan ada namanya Riri. Coba dengar lagi. Riri Ternaon. Laurel. Tadi ada yang iri, baru lagi namanya. Tadi ada yang Yani, ada yang Laurel. Ah ya, coba. Satu lagi ya. Nanti kamu coba cek di YouTube orang ada Yani. Ya iya. Ada yang Yani, ada yang Laurel. Selalu terstruktur atau terhubung dengan otak, gitu ya. Jadi perspektif orang itu beda-beda. Makanya tidak bisa kadang memaksakan atau berargumen misalkan atau wah ini Laurel, enggak. Karena setiap orang itu punya perbedaan masing-masing perspektifnya atau pendengarannya, gitu ya. Jadi bisa dikaitkan dengan tadi sistem saraf. Jadi ada selalu hubungannya dengan sistem indera dan sistem saraf, gitu ya. Baru pertama kali lihat ini ya. Nanti saya punya banyak lagi sih optical illusion tapi nggak kita bahas di sini. Oke, unik ya. Oke. Kalau kita bicara mata, apa aja kira-kira struktur yang kamu ketahui dari mata? Retina. Apa lagi? Ya, mata. Apa nih yang hitam nih? Pupil. Kalau di bawah belakang pupil ada apa tuh? Pupil. Di belakang pupil ada lensa, ya, lensa mata. Kemudian ada yang paling luarnya apa namanya? Kornea. Nah itu semua pasti ada hubungannya nih. Apa namanya dengan sistem indera. Kalau kornea itu lebih ke arah menangkap ya, menangkap cahaya yang masuk. Kemudian ada yang namanya aqueous humor. Jadi itu di belakang kornea itu ada cairan. Nah tugasnya itu kalau cairan itu hubungannya dengan cahaya apa biasanya? Membiaskan, itu ya. Jadi diarahkan supaya nanti ketika masuk ke dalam pupil, lensa juga diluruskan lagi nanti ke arah retina. Nah biasanya kalau di retina itu apa yang menyebabkan kita bisa melihat? Karena di retina memiliki banyak apa namanya? Apa? Sel-sel fotoreseptor, ya. Reseptor, dia meresep apa ya? Menerima rangsangan. Dan rangsangan itu berupa apa? Cahaya, gitu ya. Sebenarnya gambar-gambar ini kan pantulan dari cahaya yang berpantulan bertubi-tubi. Oke, coba misalkan kalian bisa memperhatikan waktu dan partikel cahaya itu juga berhenti di depan kalian. Bisa ngelihat nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena kalau nggak ada cahaya masuk, gitu ya. Jadi makanya di film-film itu agak kurang masuk akal gitu ya. Karena kita bisa melihat ini karena ini pantul cahaya mantul di diartikan sama otak gitu. Jadi makanya kalau tidak ada pantulan cahaya atau ada mungkin semacam pengganggu ya. Kalau misalkan kalian tahu katarak ya. Biasanya itu kenapa? Ada selaput putih ya, selaput putih. Biasanya yang terkena itu yang suka terkena sinar matahari. Contohnya apa kerjaannya? Dia apa ya? Yang suka berlayar di laut tuh, yang suka nangkap ikan, nelayan. Makanya kenapa kalian sering melihat nelayan pakai kacamata itu? Ya, karena kebanyakan nelayan itu dia terekspos dengan sinar matahari. Terus, karena itu sinar matahari kan juga punya sinar UV, ya itu yang membuat tadi ini
kelainan atau iritasi gitu. Jadi akhirnya bagian pupil ya kalau nggak salah ya, pupilnya itu dia seperti ada putih. Nah itu yang melihat kalau misalkan kamu biasa kan pakai kacamata ini lupa dilap kurang gitu ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kebutaan itu apakah kebutaan kita melihat gelap total gitu atau enggak kan? Enggak ya. Mata, fotoreseptor adalah telinga. Jadi fotoreseptor bertugas menangkap rangsa berupa fotoreseptor memiliki fungsi untuk menangkap berupa gelombang suara. Gitu. Pak, kalau tiba-tiba kopi mendung sendiri, Gedung sendiri, jadi di dalamnya itu bisa jadi cairan kan di dalam telinga itu ada cairan ya. Ini dari sepengetahuan saya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang lebih tahu, jadi cairan itu mungkin seperti berombak. Kalian pernah dengar ombak tabrakan gitu kan? Bisa jadi kayak gitu. Karena bisa jadi. Atau kalau misalkan mungkin ya nggak sengaja terdengar teriakan seorang gitu, atau mungkin ya kalau anak kecil biasa lah, kita suka teriakin telinga kakak-kakaknya ke sini. Tapi kalau yang misalkan tidak ada sebab biasanya sih bisa jadi itu ya tadi airnya. Oke nggak apa-apa. Terus lanjut ke ini cuma ke bagian telinga dalamnya aja. Jadi lebih ke koklea. Koklea itu bisa dibilang apa namanya? Ruang sikut. Nah di sini berarti hubungannya selalu dengan tadi apa namanya simpangan dan juga tadi pelanjutan penerusan gelombang suara tadi reseptornya itu supaya nanti disampaikan ke otak. Jadi sini semuanya penuh dengan cairan. Nah pernah kan ngelihat kalau misalkan atau di film ya, kalau misalkan ada ledakan itu gelombang di air itu kan seperti ada gelombang gitu. Nah itu membantu dalam proses penyaluran gelombang suara juga gitu. Makanya di sini banyak banget cairan gitu ya. Kamar serikuler ya. Ulang dulu ya, ulang penyiaran, hafil, dasar, sambung itu semuanya ulang. Nah nanti kemudian kita lanjut ke tingkat masuk ke tingkat oval ya. Skala vestibular tadi ada korea itu tadi ya. Menuju skala itu tadi, kemudian menyebabkan basilar bergetar. Nah jadi intinya gitu. Ketika suara itu masuk, kan itu kan suara berupa getaran. Getaran itu nanti di dalam korea itu akan menggerakkan tadi cairan tadi. Nah di bawah cairannya itu ada apa reseptor-reseptor kayak rambut-rambut halus gitu ya, reseptor-reseptor itu. Nah itu menggerakkan itu akan sekaligus mengartikan itu sebagai suatu pasangan berupa suara. Nah nanti tugasnya balik lagi ke otak. Jadi otak yang mengarahkan kembali. Ya. Nah, ini saat kemudian mengirim impuls ke saraf auditory, kemudian ke temporalis. Ya, temporalis untuk diinterpretasikan sebagai suara. Kita mengejar waktu. Silakan duduk berkelompok. Kita akan mengejarkan LKPD kembali. Tenang aja, LKPD-nya insya Allah lebih gampang daripada kemarin. Tidak menggunakan Word, biasanya pakai live worksheet. Jadi kalian tinggal pasang-pasangkan aja sesuai dengan yang diberitahukan. Kak, ini tuh apa? Itu kenapa bisa cepet banget kak? Padahal kan prosesnya kan panjang kan? Kenapa? Kira-kira. Kenapa bisa cepet banget? Kita belajar struktur neuron kemarin. Apa itu yang menyebabkan impuls itu bergerak lebih cepat? Karena adanya Lubung mielit ya, sama modus latihan. Gitu ya. Dan itu nggak cuma di satu titik. Itu semua sampai semua akson itu ada. Dan berapa banyak struktur sel neuron di otak? Mungkin linearan. Jadi cepat. Makanya apa ya? Susah bayangkan kalau misalkan impuls itu telat sedetik aja. Misalkan ada klakson di belakang, telat sedetik aja. Udah kena duluan. Gitu ya. Makanya apa impuls itu memang harus bekerja keras. Ya. Jadi impuls itu banyak dari mata, dari gerakan, lidah segala macam. Bagaimana orang tahu itu berbahaya? Ketika dia menyentuh terlebih dahulu, sakit. Kalau dia impulsnya kuat, dia berdarah duluan gitu. Makan. Atau kalau misalkan makanan yang pedas lah, dimakan aja gitu. Pedasnya telat gitu. Nah, tadi ya, dihubungkan saya dengan struktur sel neuron tadi. Tadi sebelum dengan modus latihan. Jadi
selubungan itu sebenarnya menghindari impuls listrik itu untuk berpencar supaya impulsnya itu nggak kemana-mana. Nah di nodus NPM itu ada, makanya saya udah bilang ya ion channel itu tadi ya. Jadi ion channel yang ambles itu banyak di situ. Saya bikinnya sebelum sahur. Rapanya sih tidak ada masalah. Nggak bisa. Live workshop. Bisa? Oke, bisa ya? Oke, kita langsung berkelompok. Masih ingat kan kelompok kemarin? Ini nggak perlu dipindahin, Kak. Ini ngerjain di mana? Ya. Gambar kalau Empat pelan ya. Gambar isi. Tapi kelompok. Oke, berkelompok aja nggak apa-apa ya? Iya, kelompok yang kemarin ya masih ingat kan? Kalau saya sampai banget ya. Ngomongnya juga belum. Ini apaan? Lensa ya? Mau minjem HP dong? Hah? Mau minjem HP? HP? Iya. HP. Saya ketahuan kok kalau salah. Kalau kayak gitu sih. Coba ditulis aja. Jangan takut gemeter. Ya udah coba. Ini kan kayak gini. Nah ya kayak gitu ya. Nah itu kan udah, kemudian kita langsung, nah kan setiap strukturnya per fungsinya dimasukkan. Gampang kok struktur doang, mata udah punya mulut ya paling ngeliat. Dia mau bikin sih. Sampai jam berapa? Sampai mengerjakan, adakah yang berani maju ke depan ke laptop saya untuk menyelesaikan masalahnya? Nanti saya tambahin nilainya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau? Saya minta 5 orang deh. 5 orang. 5. Jelaskan yang ada di LKPD-nya aja. Gak harus kayak sampai materi bisa melihat karena kita dapat nilainya. Jelasin ya ini adalah ini adalah fungsi. Kan fungsinya ada di sifat. Iya, sebutin aja. Kalau ini sebutin, tunjukin di mana organ-organnya ya ada. Nanti ditunjukin organ-organnya. Saya nge-drag dulu nggak? Apa? Iya, kamu itu dulu. Kamu apa namanya sama-sama edit. Mantap. Siapa lagi yang mau maju? Angkat tangan dulu kan? Yang Aku mau menjelaskan sebentar. Ya baik, jadi di sini ada 9 komponen atau organ penyusun dari mata atau iris atau eyes. Di sini yang pertama itu kita boleh mulai dulu dari apus humor. Apus humor ini fungsinya adalah sebagai cairan yang berfungsi untuk memberi ilusi bagi kornea dan lensa dan juga membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu yang kedua ini ada kornea. Di sini kornea itu fungsinya adalah memfokuskan dan mentransmisikan cahaya yang masuk ke mata. Lalu selanjutnya ada lensa. Di sini lensa itu fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya ke retina. Selanjutnya ada pupil. Pupil ini fungsinya ialah sebagai jalan masuknya cahaya ke mata. Lalu ada iris. Iris ini fungsinya ialah sebagai pengatur diameter pupil, yang di sini pengaruhnya adalah bisa mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Lalu selanjutnya ada sklera. Sklera ini merupakan lapisan terluar dari mata yang berwarna putih dan tidak bening. Lalu selanjutnya ada koroid. Koroid ini fungsinya adalah sebagai lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan juga pigmen. Seterusnya ada retina. Retina ini adalah fungsinya sebagai
retina ini fungsinya adalah sebagai lapisan terdalam mata ya, yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Lalu setelahnya yang terakhir adalah saraf optik. Saraf optik ini fungsinya sebagai yang meneruskan sebuah rangsangan cahaya ke otak, jadi sebagai penghubung cahaya ke otak. Masih ada? Oke, sama lagi. Mau lagi? Ada lagi yang mau maju? Mungkin 3 orang lagi. Kalau coba waktunya ini 3 orang lagi, berarti setelah struktur fungsi mata apa namanya? Hidungnya. Indranya di mata, yang pertama itu kornea. Kornea itu memiliki fungsi untuk memfokuskan dan mentransmisikan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua itu ada iris, itu fungsinya untuk pengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Lalu ada pupil yang berfungsi jalan masuknya cahaya ke mata. Yang lalu ada aqueous humor sebagai cairan yang berfungsi memberi nutrisi bagi kornea dan lensa dan menghiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada lensa, yaitu untuk memfokuskan cahaya ke retina. Lalu retina itu berfungsi untuk sebagai lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Lalu koroid itu adalah lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Lalu ada sklera, yaitu lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Dan yang terakhir saraf optik untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak. Oke, ada yang menanggapi atau semua sama? Sama. Masih sama. Ada lagi yang mau apa? Maju ke depan mungkin kita maju ke mekanisme kerja mata. Mekanisme kerja mata. Oke. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja mata. Yang pertama itu cahaya masuk ke mata dengan yang pertama itu ke kornea, habis itu ke aqueous humor, lalu ke pupil, lensa, ke retina, lalu ke saraf optik. Nah, setelah itu cahaya kemudian diteruskan ke retina dan ditangkap oleh saraf optik, lalu cahaya pada retina kemudian terbentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Setelah itu reseptor mengirim impuls ke saraf optik, lalu ke lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan tidak terbalik. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada tidak? Sama semua? Oke. Oke, salah ya. Ada lagi yang mau maju? Siapa lagi? Nah, ini selanjutnya. Tombol finish, email my answer to my teacher. Nanti masukin semua data-data ini ya, nama lengkap, terus Nanti email kakak kak. kelas, iya nanti email saya kan udah saya kirim di itu ya. Oke. Di apa di nanti nah semua ini harus diisi ya supaya bisa submit. Jadi isi nama, kelasnya, terus sistem indra gitu. Jadi silakan pilih sistemnya atau pokoknya sistem indra. Terus masukkan email saya. Tadi yang sudah saya kirim di grup ya. Kemudian share. Oke ya. Ini ternyata waktunya hampir mau habis kita ya. Oke, jadi untuk LKPD tolong masing-masing mengerjakan. Nanti cukup tinggal apa namanya klik tombol finish, itu nanti akan kerekod di live worksheet saya. Jadi nggak perlu kegecer lagi, cukup kerjakan sampai bawah. Itu nanti ada tombol finish di HP masing-masing. Nggak apa-apa. Ini bisa kita lihat lagi ya? Harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Karena saya belum coba untuk siswanya, karena kan saya dari kecil akses. Oke ya. Tapi nanti kalau misalkan ada kendala atau tidak diterima, oh iya, itu kan nanti di tombol finish itu ada 2 macam. Ada melihat jawaban saya sama kirimkan ke email guru saya. Kirimkan ke email saya aja ya. Nih, saya kasih emailnya di grup aja. Pengiriman jawaban langsung ke email ya, jangan ke lihat jawaban saya aja. Kalau kita belum masuk ke grup ini, grup siswa.
Saya minta ini deh, apa namanya, untuk posnya silakan di scan, kerjakan nanti mau sekarang mau di rumah silakan, tapi dikerjakan. Ya, saya pengen tahu aja ada peningkatan atau tidak. Kemudian saya nanti kasih lihat deh caranya supaya pengumpulannya itu tidak saya apa repot di porsi saya. Nanti jadi gini. Bisa nggak? Tolong dibaca untuk sistem hormon karena minggu depan kita akan baca sistem hormon sama penyakit-penyakit mengenai sistem koordinasi ya. Jadi kita balik lagi akan kayak seperti ini. Saya menggunakan lead yang sama. Oke, sekian dari saya mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.